Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Studi Ekonomi tentang probabilitas. Bab 13. A. Pengertian probabilitas, pembahasannya ya. Kemudian B adalah kaidah-kaidah probabilitas. Nanti dilanjutkan di bab 14 terkait dengan teknik perhitungan probabilitas. A. Pengertian probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat suatu kejadian yang acak. Santi 2014. Probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan maupun suatu kepercayaan bahwa kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Menurut Husnul dan kawan-kawan 2020. Probabilitas itu sendiri memang merupakan cabang dari matematika yang digunakan secara luas seperti statistik, bahkan bidang yang lainnya seperti halnya misalnya sosial, pendidikan, filsafat, sains, dan keuangan. Lah, probabilitas suatu kejadian merupakan suatu angka yang menunjukkan kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi probabilitas itu merupakan suatu angka yang suatu kejadian kemungkinan dapat terjadi. Misalnya hari ini hujan, maka probabilitasnya untuk tidak hujan berapa? Secara umum seperti itu, sebagai pengantar atau pengertian dari probabilitas. Nilai dari probabilitas yaitu antara 0 hingga 1 atau dalam persentase. Jika dia nilainya adalah 1, artinya suatu kejadian tersebut pasti terjadi. Dan sebaliknya, misalnya ya, ketika nilainya adalah 0, itu artinya suatu kejadian itu mustahil atau tidak mungkin terjadi. Misal untuk probabilitas 1, siang dan malam manusia pasti akan meninggal, itu pasti akan terjadi. Sedangkan kalau yang tidak mungkin terjadi, matahari terbit dari barat, misalnya seperti itu. Lah, nilai probabilitas itu sendiri biasanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Misalnya di sini kalau kita gambarkan dalam sebuah garis, ini 0 yang mungkin mustahil untuk terjadi, sedangkan yang ini adalah 1. Nah, probabilitas itu antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1 berarti sangat mungkin terjadi, semakin besar kemungkinannya atau peluang. Bahasa sederhana dari probabilitas adalah peluang. Sedangkan semakin mendekati 0 berarti peluangnya semakin kecil gitu ya. Itu mengenai konsep dari probabilitas. Yang selanjutnya adalah tentang ruang sampel. Jadi sebelum masuk pada konsep-konsep yang lainnya, kita harus pahami terlebih dahulu yang namanya ruang sampel. Ruang sampel yaitu suatu himpunan yang memiliki unsur dari semua unsur kejadian atau peristiwa. Misal, ilustrasi pertama, jika satu mata uang logam dilemparkan, maka ada dua kemungkinan yang muncul. Yang pertama bisa gambar atau bisa angka. Jadi kemungkinannya, anggap saja ini adalah sebuah angka, Rp100 ini angka, kemudian ini gambar Garuda adalah gambar misalnya. Nah, ini berarti ruang sampelnya ada dua. Itu yang dimaksud adalah suatu himpunan yang memiliki unsur dari semua kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi, semua kemungkinan. Karena hanya ada dua sisi dari sebuah koin uang logam misalnya, maka kedua sisi ini menjadi ruang sampel, sehingga N itu jumlah, S adalah sampel, itu sama dengan 2. Selanjutnya, misalnya ilustrasi 2, kita punya dua koin. Nah, koin pertama, koin kedua dilemparkan secara bersama-sama. Nah, nanti ruang sampelnya berarti nanti ada angka-angka ya. Ruang sampel yang mungkin adalah angka gambar, kemudian gambar angka dan gambar.
Jadi bisa jadi koin pertama itu ketika kita lempar adalah angka, kemudian koin kedua juga angka. Kemudian ketika koin pertama adalah angka, bisa jadi koin kedua adalah gambar, dan sebaliknya. Sehingga semua kemungkinan yang mungkin terjadi dari dua buah koin yang dilemparkan, ruang sampelnya adalah ini. Bisa angka-angka, bisa angka gambar, bisa gambar angka, atau gambar gambar. Sehingga ruang sampelnya ada 4. Kalau dalam bentuk tabel misalnya kita bisa buat A angka, ini adalah G adalah gambar, ke bawah juga A, ke bawah adalah gambar. Maka kemungkinan yang terjadi adalah, atau ruang sampelnya, semua kemungkinannya yaitu AA, AG, kemudian GA, dan GG. Itu ilustrasi kedua, dua buah koin. Ilustrasi ketiga, misalnya kita punya pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah 6. Yaitu kemungkinan angka yang dapat muncul adalah bisa jadi 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6. Sebuah dadu. Maka kemungkinan munculnya bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga dari semua kemungkinan ini, ruang sampelnya atau NS-nya adalah ada 6. Ilustrasi yang keempat. Bagaimana jika dua buah dadu dilemparkan secara bersama-sama? Maka ruang sampelnya bisa kita gunakan dua buah dadu di sini ya. Dadu yang pertama misalnya, kemudian dadu kedua. Nah, maka nanti dari semua kombinasi ini, sehingga nanti NS-nya adalah 6. Ketika muncul angka 1, dadu duanya bisa jadi 1, bisa jadi 2, 3, seterusnya sampai dengan 6. Sehingga nanti kumpulan kombinasi ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Maka semuanya ini ruang sampelnya adalah 36. Atau menggunakan cara tabel misalnya 1, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal kita hubungkan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 4, dan seterusnya. Misalnya di sini 4, 4, 4, 5, 4, 6. 6, 1, 6, 3, 6, 5, dan seterusnya. Sehingga kombinasi ini, hasil-hasil yang mungkin ini, ruang sampelnya tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ruang sampelnya ada 36. Itu kalau dua buah dadu. Ilustrasi yang kelima adalah misalnya kita punya kartu bridge atau sebuah kartu tanpa memasukkan kartu joker. Biasanya kartu bridge itu ada 52 jumlah kartunya. Maka ruang sampelnya nanti adalah 52. Karena jumlah dari kartu ini semuanya ada 52 tanpa joker. Itu untuk yang ilustrasi kelima. Kemudian dari beberapa ilustrasi tersebut mengenai sampel, yang selanjutnya adalah tentang probabilitas relatif. Menurut Rini Yayu Priyati, probabilitas relatif adalah probabilitas kejadian tertentu misalnya dengan jumlah keseluruhan kejadian. Misalnya, di sini dinotasikan P merupakan probabilitas atau peluang sama dengan F per N. F ini adalah jumlah kejadiannya, kemudian N adalah total keseluruhan kejadian, atau bisa kita sebut sebagai ruang sampel sebenarnya. Nah, contoh 1, misalnya kita punya sejumlah 25 mahasiswa mengikuti mata kuliah statistika ekonomi ya. Namun terdapat 2 mahasiswa yang tidak pernah ikut kuliah. Hitunglah probabilitas mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah statistika ekonomi.
adalah, maka penyelesaiannya karena ada dua kemungkinan, ada dua mahasiswa yang tidak lulus di mata kuliah statistika ekonomi. Kalau kemudian dua mahasiswa ini dibandingkan dengan jumlah keseluruhannya, sehingga probabilitas relatifnya adalah F per N atau 2/25, yaitu sama dengan 0,08. Sehingga probabilitas mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah statistika ekonomi adalah 0,08. Itu mengenai probabilitas relatif. Selanjutnya yang kedua adalah probabilitas kejadian. Probabilitas kejadian adalah probabilitas suatu kejadian yang memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Jadi kesempatan antar kejadiannya itu sama. Dinotasikan sebagai PA atau probabilitas A, kejadian A, atau peluang kejadian A, yaitu sama dengan N kejadian A, jumlah kejadian A-nya dibagi dengan N total kejadian. Contoh 2. Pada kejadian pelemparan sebuah dadu, artinya misalnya sebuah dadu dilemparkan, tentukanlah probabilitas muncul sisi angka 3. Maka penyelesaiannya, peluang muncul angka 3 yaitu adalah N kejadian angka 3. Angka 3 pada sebuah dadu itu hanya ada 1. Maka di sini tuliskan 1. Kemudian N total kejadian ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atau kita sebut sebagai ruang sampelnya. N total kejadian itu adalah ruang sampelnya. Sehingga probabilitasnya adalah 1/6 atau peluang muncul angka 3 itu adalah 1/6. Jadi itu yang dimaksud probabilitas kejadian. Contoh 3 misalnya, pada kejadian pelemparan sebuah dadu kita lemparkan misalnya, tentukanlah probabilitas muncul sisi angka genap. Nah, kalau angka genap berarti peluang angka genap sama dengan N kejadian angka genap. Angka genap itu dalam dadu berarti adalah angka 2, 4, dan 6. Berarti ada 3. Nah, sedangkan N total kejadian atau ruang sampelnya ada 6. Sehingga 3/6 sama dengan setengah. Berarti peluang atau probabilitas munculnya angka genap pada sebuah dadu adalah setengah atau 0,5. Misalnya kalau kita ilustrasikan sebuah dadu ini, angka genapnya itu adalah 2, 4, dan 6. Nah, di sini 2, 4, dan 6. Sedangkan ruang sampelnya atau N total kejadiannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, dan 5 karena ganjil maka tidak masuk kejadian yang angka genap. Jadi angka genapnya saja yang dihitung. Ada 1, 2, 3. 3 dari total ruang sampel per 6. Nya setengah. Selanjutnya adalah B, kaidah-kaidah probabilitas. Dalam probabilitas terdapat beberapa kaidah sebagai berikut. Yang pertama adalah kaidah pengurangan. Kaidah pengurangan probabilitas merupakan probabilitas suatu kejadian A tidak akan terjadi. Berarti kejadian A itu tidak akan terjadi. Adalah sama dengan probabilitas seluruh kejadian dikurangi dengan probabilitas bila kejadian A terjadi. Jadi misalnya ini adalah peluang A tidak akan terjadi, sedangkan nanti kaidah pengurangnya 1 dikurangkan dengan peluang jika A terjadi. Contoh 4 misalnya, berdasarkan keadaan cuaca, peluang terjadinya hujan hari ini adalah 0,75. Berarti kejadian A terjadi, yaitu 0,75. Berapakah peluang tidak terjadi hujan? Kebalikannya berarti ya. Nah, maka nanti untuk penyelesaiannya peluang tidak hujan 1
dikurangkan dengan peluang hujannya. Karena peluang hujannya adalah 0,75, berarti 1 dikurangkan dengan 0,75, yaitu sama dengan 0,25. Karena PA itu adalah probabilitas kejadian A, dalam konteks ini adalah terjadinya hujan, sedangkan PA absen, probabilitas kejadian A tidak terjadi, berarti A tidak hujan. Lah, penguraian yang dimaksud di sini adalah total seluruhan peluang, yaitu maksimal 1 dikurangkan dengan kejadian dari A, yaitu peluang hujan. Sehingga hasilnya berapa peluang tidak hujan, yaitu 0,25. Yang kedua adalah tentang kaidah penjumlahan. Probabilitas suatu kejadian merupakan penjumlahan dari dua hasil atau lebih. Jadi kaidah penjumlahan adalah probabilitas dari dua hasil atau lebih penjumlahan. Yang pertama, kalau saling lepas. Probabilitas suatu kejadian dianggap saling lepas jika probabilitasnya muncul kejadian tidak berkaitan dengan kejadian lainnya. Jadi saling asing atau saling lepas. Dinotasikan sebagai peluang A atau B tutup kurung sama dengan peluang A ditambah peluang B. Misalkan, pada pelemparan sebuah dadu, berapakah probabilitas munculnya angka 2 atau 6? Maka penyelesaiannya, peluang munculnya angka 2 adalah 1 per 6, sedangkan peluang munculnya angka 6 adalah 1 per 6. Maka peluang 2 atau 6 itu dengan kaidah penjumlahan peluang munculnya angka 2 ditambah peluang munculnya angka 6. Sehingga 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6 atau sama dengan sepertiga. Ini kalau saling lepas, jadinya munculnya angka 2 dan 6 itu tidak saling berkaitan. Sedangkan yang B tidak saling lepas, artinya saling berkaitan antar kejadiannya. Dinotasikan P atau B, PA ditambah PB dikurangi PA dan B. Kalau tidak saling lepas. Contoh, jika diketahui adalah jumlah kartu bridge adalah 52, maka berapa peluang terpilih dari kartu 2 atau kartu hati? Nah, kalau begitu PA-nya adalah kartu 2, PB-nya adalah kartu hati. Sedangkan PA dan PB adalah irisan dari kartu 2 dan hati. Jadi yang dimaksud 2 itu bisa jadi ada 2 hati yang terhitung 2 kali. Sehingga penyelesaiannya, peluang muncul angka 2 adalah 4/52. Karena 2 itu ada 2 hati, ada 2 wajik. Kalau dalam kartu itu ada 4 macam. Sehingga di sini 2-nya itu ada 4 per jumlah kartunya. Jumlah total kartu. Kemudian peluang munculnya hati itu ada 13 per 52. Jadi dalam kartu, kalau yang hati itu kayak berbentuk love itu ada 13, yaitu 1 sampai dengan 10, kemudian Jack, kemudian Queen, kemudian King. Nah, sedangkan kalau kita ingin menghitung peluang 2 dan hati, jadi ada 2 itu kan tidak hanya 4 macam saja, tapi ada 1 macam hati di sini. Karena saat kartu dan hati itu terhitung 2 kali. Jadi 2 dan hati ya. Artinya ada kartu 2 hati yang terhitung 2 kali. Berarti 1/52. Maka tinggal kita substitusikan ke rumusnya, sehingga P2 atau hati itu adalah P2 ditambah P hati dikurangi dengan P2 dan hati. Peluang 2 adalah 4/52, peluang hati adalah 13/52, dikurangkan dengan 1/52. Hasilnya adalah 4/13.
Itu untuk yang tidak saling lepas. Kenapa tidak saling lepas? Karena di sini konteksnya ada kartu 2 yang mungkin terjadi ada dua hati. Jadi tidak bisa dipisahkan dua ini dengan hati yang bisa jadi terhitung dua kali. Kaidah yang ketiga atau yang terakhir adalah kaidah perkalian. Kaidah perkalian digunakan bila dua kejadian atau lebih terjadi secara bersama-sama. Misalnya untuk yang A, kejadian independen. Suatu kejadian yang tidak mempengaruhi kejadian lainnya, itulah kejadian independen, sehingga juga tidak berpengaruh terhadap nilai probabilitasnya. Jadi kejadiannya saling lepas, tidak saling berpengaruh. Dinotasikan sebagai, kalau kaidah perkalian, P, A dan B dalam kurung sama dengan peluang A dikalikan peluang P, atau PA kali PP. Contoh, dua buah dadu dilempar secara bersamaan, berapakah peluang munculnya angka 3 dan 5? Munculnya angka dadu pertama tidak berpengaruh terhadap dadu kedua. Jadi angka 3 yang muncul di dadu yang pertama itu tidak ada hubungannya dengan angka 5 nanti. Berarti peluang angka 3 yaitu 1/6 di dadu yang pertama itu. Kemudian di dadu yang kedua misalnya peluang munculnya angka 5 adalah 1/6. Nah, dan ini saling independen. Sehingga tinggal substitusikan ke rumusnya, P3 dan 5 sama dengan peluang 3 atau peluang munculnya angka 3 dikalikan peluang munculnya angka 5, yaitu adalah 1/6 kali 1/6. Hasilnya adalah 1/36. Ini yang dimaksud dengan kaidah perkalian untuk yang kejadian independen. Yang B adalah kejadian dependen, artinya saling terkait. Suatu kejadian yang dipengaruhi kejadian lainnya sehingga mempengaruhi nilai probabilitasnya. Dinotasikan sebagai peluang dalam kurung A dan B tutup kurung sama dengan peluang A dikalikan peluang B dengan syarat A tutup kurung. Karena masih ada kaitannya dengan A. Kalau yang tadi tidak ada kaitannya dengan A, kalau yang sekarang ada kaitannya dengan A. Jadi peluang B itu masih dipengaruhi oleh A atau dengan syarat A. Contoh 8. Dalam sebuah kotak terdapat 10 buah bola yang berwarna-warni ya, yang terdiri dari 2 bola merah, 3 kuning, 3 hijau, dan 2 putih. Dalam 2 kali percobaan atau pengambilan tanpa pengembalian. Jadi setelah ngambil 1 bola tidak perlu dikembalikan lagi. Berarti setelah diambil 1 bola yang pertama, kemudian dilihat warnanya, kemudian ambil lagi bola yang kedua. Itu namanya tanpa pengembalian. Berapakah probabilitas terambilnya bola kuning pada pengambilan bola pertama dan putih pada pengambilan bola kedua? Untuk menghitungnya, maka kita langsung saja untuk yang bola pertama adalah peluang kuning pada pengambilan pertama. Kita lihat kuningnya adalah ada 3, peluangnya 3 dari total bola yaitu 10. Nah, sedangkan peluang putih pada pengambilan bola kedua yaitu adalah putihnya yaitu ada 2 dibagi dengan 9. Kenapa 9? Karena ketika diambil bola pertama itu tanpa dikembalikan, berarti bolanya bukan lagi 10 tapi melainkan 9. Itu yang dimaksud saling terkait atau saling dependen atau kejadiannya dependen, karena kejadian yang kedua itu masih berkaitan dengan kejadian yang pertama, yaitu apa? Adanya perubahan ruang sampel. Yang pertama ruang sampelnya adalah 10, kemudian pada pengambilan yang kedua ruang sampelnya menjadi 9. Sehingga kalau sudah ketemu seperti ini, barulah kita substitusikan ke dalam rumusnya.
peluang kuning pertama dan putih kedua adalah 3/10 dikalikan 2/9. Hasilnya adalah 6/90 atau sama dengan dibagi 3 semuanya 2/30 atau 1/15. Saya kira itu cukup sekian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.